Halo semuanya, selamat datang di channel Edi dengan gue Aldis. Untuk hasil seminggu ini, tanggal 4 April 2023, ada 3 berita yang lagi hangat. Berita yang pertama, lagi-lagi ada dari Apple, yang kabarnya tahun depan jadi masa transisi dari penggunaan layar mini LED ke OLED untuk lini iPad Pro mereka. Sekarang ini kan bulan April ya, dan biasanya banyak postingan-postingan April Mop. Dunia teknologi nggak lepas dari itu. Tapi gue rasa Apple dalam hal ini untuk kabar penggunaan OLED itu sepertinya benar adanya. Menurut akun Twitter Stream Apple Pro yang sering kasih leak-leak tentang Apple itu bilang kalau ada 4 prototipe yang lagi dalam masa pengembangan atau development. Rumornya Apple juga bakal kerjasama dengan Samsung untuk produksi panel OLED dengan teknologi hybrid OLED ini. Apapun yang Apple rencanakan, kita tunggu aja perkembangan kedepannya gimana. Berita kedua itu datang dari kubu merah atau AMD. Jadi AMD dan JEDC itu bekerja sama untuk menciptakan standar baru memori DDR5 yang disebut dengan MRDIMM. Ide dasar teknologi ini adalah menggabungkan dua DIMM DDR5 yang berjalan pada 4400 Mbps yang diakses secara bersama untuk menggandakan throughput data ke server secara efektif. Ini berarti bakal menghasilkan kecepatan 8800 Mbps untuk generasi yang pertama. Untuk generasi yang kedua diharapkan bakal punya kecepatan sampai 12800 Mbps dan generasi ketiga sampai 17600 Mbps yang diharapkan hadir di tahun 2030. Berita yang terakhir atau yang ketiga ada dari Sony yang baru aja ngumumin produk kamera mirrorless full frame killer terbaru mereka, yaitu Sony ZV-A1. Kita bahas dari form factornya dulu. Secara bentuk ini khas banget keluarga ZV yang ringkas dan ringan. Panjang 121 mm, tinggi 72 mm, lebar 54 mm, dan untuk bobot di 483 gram. Tipe layar yang dipakai juga benar-benar memudahkan pengguna. Sony pakai tipe layar variangle touchscreen. Di kiri atas ada hot shoe dan di kamera ini tanpa adanya viewfinder seperti khasnya keluarga ZV. Di kanannya ada built-in microphone yang super luas dan di kanannya lagi ada tombol saklar untuk memilih penggunaan foto, movie, atau SNQ. Di pojok atas ada tombol record dan tuas di kanan bawah itu untuk zoom lever. Untuk konektivitas, di sebelah kiri kamera ZV-A1 ini ada 3,5 mm audio input dan ada juga headphone jack. Terus USB-C port yang support PD atau power delivery. Slot penyimpanan pakai tipe SDHC atau SDXC. Lalu yang terakhir ada micro HDMI output yang belum support RAW output. ZV-A1 ini juga udah dibekali konektivitas Wi-Fi 2,4 dan 5 GHz yang digunakan untuk transfer data ke smartphone. Untuk live streaming ini bisa pakai port USB-C-nya yang bisa live stream di 4K 30 fps dan Full HD di 60 fps. Terus yang terakhir untuk baterai itu pakai jenis NP-FZ100 yang sama-sama digunakan di FX30 atau FX3 yang mampu mencapai 90 menit baterai life-nya. Untuk image sensor ini sama seperti yang digunakan di A7S Mark III, 12 megapiksel full frame sensor yang punya kemampuan low light yang impresif. Sensor ini mampu mencapai ISO maksimum di 409.600 dan 12 stops dynamic range. ZV-A1 ini juga udah dibekali dengan 5-axis image stabilization dan dynamic active mode yang akan mengkombinasikan IBIS dan electronic image stabilization. Fitur ini juga udah bisa digunakan untuk penggunaan lensa-lensa wide angle dan dalam penggunaan handheld sekalipun. Terus untuk kemampuan perekaman, ZV-A1 mampu merekam 4K 60 fps di 10-bit 422. Dan di update firmware kedepannya kemungkinan kamera ini bisa merekam di 4K 120 fps dan Full HD di 240 fps. ZV-A1 juga punya settingan buat vlog sinematik yang nantinya bakal menampilkan black bar di atas dan bawah dalam rekaman rasio 16:9. Terus kalau ngomongin picture profile, kamera ini punya picture profile terdiri dari S-Log3 atau S-Cinetone dan 4 tampilan lainnya yaitu clean, chic, fresh, dan mono. ZV-A1 ini juga jadi salah satu kamera pertama yang menampilkan 4 pengaturan mood ekstra yang bisa kalian pilih untuk mengubah color tone. Pertama ada otomatis yang cocok buat foto-foto landscape. Terus ada gold yang punya color tone warm.
Yang ketiga ada Ocean yang punya color tone cool, dan yang terakhir ada Forest yang punya color tone itu vintage. Nah, buat performa autofocusnya gimana nih? Autofocus di ZV-E1 ini sama kayak di E7R Mark V atau E7S Mark III yang pakai Beyond Z XR processing engine yang juga udah dedicated AI processing unit. AI di sini juga udah bisa mendeteksi subjek orang, hewan, burung, serangga, dan kendaraan seperti mobil, kereta, dan pesawat terbang. Dengan fitur-fitur sebegitu lengkap, harganya gimana ya? Udah bisa diprediksi kamera ini punya harga yang nggak bisa dibilang murah, tapi ini jauh lebih murah kalau dibandingin kamera full frame mirrorless flagship lainnya yang punya fitur hampir sama. ZV-E1 ini punya MSRP di 2.200 US dollar yang kalau kita konversikan ke rupiah itu sekitar 30 jutaan atau hampir 33 juta rupiah. Ini berarti ZV-E1 punya harga lebih murah dari E7S Mark III yang punya harga di 45-an juta rupiah. Semoga harga masuk ke Indonesianya nggak jauh dari harga launching global. Dan biasanya Sony Indonesia punya harga nggak jauh beda dari harga global, bahkan beberapa kali bisa lebih murah. Yaitu dia 3 berita untuk Has News tanggal 4 April 2023 kali ini. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.